Pembaruan inti Google Juli 2021 resmi diluncurkan. Ini adalah pembaruan tahap 2 setelah Juni kemarin pembaruan tahap satunya. Kemana arah perubahannya dan apa yang harus kita lakukan? Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Devri. Kali ini kita akan membahas tentang pembaruan inti Google tahap 2 ya, Juli 2021. Bagaimana kabar website teman-teman ya setelah pembaruan Juni kemarin ya? Apakah website atau peringkatnya tetap stabil? Ataukah peringkatnya justru mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan? Ya, semoga website teman-teman semua mengalami kenaikan ya peringkatnya. Oke. Kalau saya perhatikan ya di beberapa kata kunci vital yang saya juga targetkan ya, contohlah di website devriansa.net ada dua kata kunci yang sangat vital yang saya targetkan, yaitu kursus SEO yang pencariannya juga cukup banyak ya. Kemudian yang kedua adalah kata kunci pakar SEO. Kalau di website kami, alhamdulillah ya, di website saya pribadi devriansa.net bisa dicek, alhamdulillah sampai saat ini masih bertahan di 3 besar ya, turun-turun ya ke 5 besar, tapi masih rata-rata di 3 besar Google, masih tetap bertahan ya. Tapi yang menarik adalah website-website sisanya nih yang berada di peringkat atau di halaman 1 Google. Ya, banyak sekali website-website baru yang saya temukan di sana untuk kata kunci kursus SEO dan untuk kata kunci pakar SEO. Begitu juga untuk kata kunci lain yang kami targetkan di website lainnya. Banyak sekali perubahan yang terjadi yang tadinya ada di halaman 1 Google, saat ini sudah nggak ada lagi nih, turun. Bahkan ada yang turun hilang. Saya cek ke halaman 2, halaman 3 juga websitenya tidak ada. Ya, seperti itu yang terjadi di perubahan Juni kemarin. Bagaimana dengan Juli? Ya, kalau website teman-teman juga turun ya, kabar baiknya di Juli Google sendiri mengatakan website yang di Juni turun ya, di pembaruan inti pertama turun, bisa jadi setelah pembaruan inti Juli selesai websitenya naik kembali. Ya, mudah-mudahan itulah yang terjadi untuk teman-teman yang mengalami turun peringkat. Yang websitenya sudah naik ya, mudah-mudahan tetap bisa bertahan. Oke, sekarang bagaimana sih atau kemana sih arah perubahan dari update algoritma Google Juli ini? Seperti yang sudah diinformasikan Google beberapa bulan sebelumnya, yang sebenarnya pembaruan inti kali ini itu Mei kalau tidak salah ya, Mei 2021 ingin diluncurkan, mundur ke Juni, dan di Juni pun hanya setengah. Ya, karena katanya belum selesai sepenuhnya. Akhirnya si Google buat 2 bagian, di Juni dan juga di Juli saat ini. Oke. Jadi kemana arah perubahannya ya, seperti yang Google informasikan, yaitu tentang Core Web Vital. Apa itu Core Web Vital dan bagaimana cara optimasinya? Silakan teman-teman googling ya, banyak sekali yang sudah menuliskan tentang ini. Kalau teman-teman tanya ke saya, gimana sih Mas cara memperbaiki rapot merah di Core Web Vital? Ya, saya sendiri sampai saat ini masih berjuang. Banyak website-website saya yang masih raportnya merah, walaupun ada beberapa yang bagus. Jadi perbaiki Core Web Vitalnya. Mas, saya nggak bisa. Gimana caranya? Tadi saya juga katakan saya nggak ahli di sini. Tapi jangan khawatir, saya membaca berita lainnya dari Search Engine Land ya. Nanti saya sisipkan di sini ya. Beritanya tentang apa? Ternyata di bawah 4%. Hanya di bawah 4% website yang Core Web Vitalnya sudah mendapatkan nilai yang bagus, nilai yang sempurna gitu. Hanya di bawah 4%. Artinya kalau website-website kompetitor teman-teman Core Web Vitalnya juga tidak baik-baik amat gitu ya, tidak bagus-bagus amat, berarti peringkatnya tetap aman. Peringkat website teman-teman tetap aman. Ya, karena pesaing-pesaingnya pun Core Web Vitalnya tidak terlalu bagus. Oke, yang kedua apa? Yang kedua masih berhubungan dengan konten. Jadi Google menginginkan website kita ya kontennya adalah konten yang berkualitas. Ya, dan jangan salah ya, bukan hanya algoritma yang ngecek ya, tapi Google sendiri punya tim ya, punya tim yang mengecek langsung website-website yang ada di halaman 1 pencarian mereka. Apakah kontennya sudah benar-benar bagus, apakah kontennya sudah benar-benar bermanfaat, itu ada user atau ada orang yang ngecek langsung. Seperti itu. Kemudian gimana sih sebenarnya ya kalau misalkan kita kena update algoritma nih Mas, kalau misalkan website kita turun peringkatnya, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, kalau teman-teman bisa memperbaiki Core Web Vitalnya, silahkan diperbaiki. Tapi kalaupun nggak bisa, info baiknya tadi ya, hanya 4%, di bawah 4%, website-website yang Core Web Vitalnya sudah cukup bagus. Mudah-mudahan website-website kompetitor teman-teman juga tidak bagus-bagus amat gitu ya. Oke, yang kedua adalah perbaiki kualitas kontennya. Kalau masalah, Mas, saya nggak pandai nulis Mas,
gimana ya, selama ini saya pakai tools gitu ya, misalkan spinner ya, atau mungkin nulisnya masih asal lah, masih nggak enak dibaca. Ya, teman-teman solusinya bisa menggunakan jasa penulis artikel sih sebenarnya. Ya, ada beberapa jasa penulis artikel yang tulisannya cukup bagus ya. Kita juga nggak perlu buang-buang waktu untuk menulis, karena salah satu hal yang membuat atau membuang waktu paling banyak di optimasi adalah menulis. Benar ya? Karena satu, di website sendiri kita harus menulis secara rutin. Yang kedua, di backlinknya sendiri kalau kita menggunakan BBN ya, itu juga kita harus ada konten-konten ya yang harus kita tuliskan seperti itu. Ada nggak jasa penulis artikel yang Mas Devri rekomendasikan ya? Nanti akan saya informasikan. Kalau teman-teman nonton di YouTube, silahkan baca di deskripsi YouTube-nya ya. Kalau teman-teman nonton di website ya, di devfriendster.net atau website lainnya, nanti saya akan sisipkan di bawah video ini. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya ya. Jadi update-nya sudah berjalan ya untuk pembaruan inti Google tahap kedua. Dan ini menurut Google akan berjalan sekitar 2 minggu. Oke, itu saja dari saya. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau Anda tidak suka. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.